kami akan uji kamu dengan yang pertama takut. Wa naqsim minal amwal, kalau sudah takut kekurangan harta. Wal anfus, kekurangan diri. Was samarat, kekurangan buah-buahan. 4 yang disebutkan Allah dalam Al-Quran ini terjadi sekarang. Yang pertama takut, karena takut keluar rumah, karena takut beraktivitas, karena takut melakukan sesuatu, akhirnya orang stres, akhirnya orang tidak membuat kegiatan, maka otomatis dampaknya adalah naqsim minal amwal, kekurangan harta, ekonomi jatuh. Allahu Akbar. Selanjutnya kajian ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim kita mulai, dan persilahkan guru kita untuk memberikan kajian bersama UAS dengan tema spirit spiritual umat di musim pandemik di bumi nenek Malomo ini. Fal yatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati Kabupaten Sidrap, Bapak Sekda, sahabat saya Ustadz Bunyamin LCMH, alim ulama, tokoh masyarakat, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, jamaah yang dimuliakan Allah. Insya Allah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya Rabbal Alamin. Di tengah pandemi ini kita memang sulit. Kalau dulu sebelum tablik akbar kita biasanya buat baleho besar biar supaya orang ramai datang, dimintakan video. Sebelum Ustadz Samad datang ke Sulawesi Selatan sudah buat video dulu, hadiri tablik akbar supaya masyarakat ramai. Sekarang kita malah takut kalau orang ramai. Oleh sebab itu pertemuan kita pagi ini di Masjid Agung Sidrap, Masya Allah, tetap mengikuti protokol kesehatan, berjarak, pakai masker, tidak bersentuhan, tetap cuci tangan. Maka ini menjadi contoh buat daerah-daerah lain. Artinya kita tetap bisa buat kajian, tapi dengan protokol kesehatan. Tidak banyak orang yang berani buat kajian di musim pandemi ini sekarang, karena resikonya luar biasa, bisa dipidanakan, izinnya juga susah. Tapi Sidrap mau memberikan contoh begini membuat kajian di musim pandemi. Kita tetap bisa ke masjid, bisa buat pengajian, bisa tidak berdesak-desakan, bisa memakai masker, bisa ikut disiplin. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di Sidrap ini bisa ditiru oleh daerah-daerah lain, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi saya minta ambil gambar dari atas, kanan kiri, ambil gambar bawah, bagaimana bisa buat kajian dengan berjarak. Karena sekarang orang menganggap kalau sudah di masjid, saya sendiri pun kalau dibuat di masjid saya tidak berani datang, kecuali ada izin dari kepolisian, dari kepala daerah. Karena ini resikonya luar biasa. Karena kalau sudah di masjid pasti dipastikan 99% orang pasti berdesak-desakan. Tapi masyarakat Sidrap, masyarakat yang disiplin, masyarakat yang bisa ikut aturan. Allahu Akbar. Menghadapi COVID-19 ini ada 5 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami akan uji kamu dengan yang pertama takut. Wa naqsim minal amwal.
kalau sudah takut kekurangan harta, wal anfus, kekurangan diri, was samarat, kekurangan buah-buahan. 4 yang disebutkan Allah dalam Al-Quran ini terjadi sekarang. Yang pertama takut, karena takut keluar rumah, karena takut beraktivitas, karena takut melakukan sesuatu, akhirnya orang stres, akhirnya orang tidak membuat kegiatan, maka otomatis dampaknya adalah naqsim minal amwal, kekurangan harta, ekonomi jatuh. Beberapa hari yang lalu saya bicara dengan kepala dinas pendapatan di salah satu kota, itu pendapatan pajak hotel 1 bulan 2 miliar, tapi karena COVID ini turun menjadi 125 juta, bukan 50%, dari 2 miliar menjadi 125 juta. Naqsim minal amwal, kekurangan harta. Berapa banyak saudara-saudara kita yang gulung tikar? Kenapa? Berawal dari takut, lalu kemudian kekurangan harta. Kalau sudah kekurangan harta, wal anfus, penyakit datang, asam lambung naik, stres, depresi, wasamarat, kurang buah-buahan, karena orang pasti takut berkebun, khawatir bercocok tanam, tidak lagi pergi menanam tanaman, tidak lagi mengurus buah-buahan. Tapi kata Allah Ta'ala, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya kita tetap ada takut, namanya kita manusia, tapi ketakutan itu lebih besar lagi untuk Allah. Allah lebih besar porsi takutnya. Makanya khutbah Jumat itu dipesankan oleh khatib, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya wabah itu terjadi juga zaman dulu. Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir, bercerita bagaimana dulu ketika terjadi wabah di Kairo. Kata beliau, pernah wabah itu terjadi, waktu itu penduduk Mesir 20 juta. Ketika wabah ini berlalu di Mesir, penduduk Mesir tinggal 2,5 juta, 17,5 juta meninggal. Sampai satu hari itu harta warisan berpindah 9 rumah. Satu hari dari pagi, petang, siang, petang, malam, harta warisan berpindah ke 9 rumah. Meninggal saudara pagi, berpindah ke anaknya siang, berpindah ke cucunya sore, berpindah ke adiknya petang, berpindah ke anak adiknya malam, sampai 9 rumah. Saking dahsyatnya wabah itu. Cerita tentang masjid-masjid ditutup pernah terjadi di Andalusia. Jadi masalah wabah ini, Nabi SAW pun bercerita tentang wabah. Jadi dengan datangnya wabah ini kita ditunjukkan bahwa agama Islam ini bukan agama sekedar tentang zikir. Agama Islam ini bukan sekedar agama tentang sholat, tapi juga agama Islam cerita tentang wabah. Idza sami'tum bihi, kalau kamu mendengar ada suatu wabah terjadi di suatu negeri, la taqdimu ilai, jangan datang ke negeri itu. Seandainya Sidrap ini negeri yang zonanya zona hitam, saya yang dari luar tidak boleh datang, karena itu berarti mengambil virus dari negeri yang kena wabah. Idza waqa'tum bihi, kalau kamu berada di suatu negeri dan kamu terkena virus, la takhruju firaran minhu, jangan kamu lari keluar dari negeri itu. Andai saya di Riau itu zonanya zona hitam, lalu kemudian saya keluar kemari, tidak boleh, karena saya berarti membawa virus. Jadi saya berani datang ke Makassar, berani datang ke Sidrap, naik pesawat, karena sudah lulus rapid test. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita, supaya jamaah pun tenang. Karena kalau cerita takut, yang paling takut tentu Ustadz Bunyamin, karena dia yang paling dekat. Oleh sebab itu maka sebelum datang ke Sidrap, sebelum sampai ke Makassar, itu sudah rapid test dulu. Setelah dinyatakan bebas, dinyatakan negatif, barulah boleh keluar. Itu sudah dinyatakan Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Lalu kemudian bagaimana sikap kita kalau ada orang yang terkena penyakit? Kata Nabi SAW, firra minal majzum, larilah engkau dari orang yang kena penyakit menular. Firaraka minal asad, sebagaimana kau lari dari seekor singa, sebagaimana kau takut kepada seekor singa, maka begitulah engkau lari dari virus.
Jadi kita sekarang berhadapan dengan masyarakat terbagi kepada dua. Yang pertama, masyarakat yang sangat berani kepada virus ini, sampai menantang-nantang dia, mana virus itu biar aku makan, biar aku telan virus itu. Yang satu lagi masyarakat yang sangat ketakutan, tidak keluar rumah, tidak pergi beli makanan, tidak mau ketemu orang, sangat ketakutan. Semua dicuci, sampai semua makan makanan pun dicucinya. Nah, ini terlalu ekstrim. Sedangkan kita ini adalah umat yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kalian ini umat yang pertengahan, tidak terlalu ketakutan, tapi juga tidak terlalu nekat berani. Maka kita tetap jaga protokol kesehatan, dan kita tidak pula terlalu depresi, stres karena ketakutan. Jadi apa yang kita lakukan ini adalah kegiatan-kegiatan positif, karena melihat orang banyak bertemu walaupun tidak bersalaman. Saya tidak bersalaman dengan Bapak Wakil Bupati Sidrap, saya tidak bersalaman dengan Bapak Sekda, saya tidak bersalaman dengan alim ulama, tapi kita semua sadar dan tahu itu tidak mengurangi rasa hormat kita. Kenapa demikian? Karena begitulah kita diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika dulu pernah terjadi suatu wabah di Rusia, diputarlah film. Filmnya ini berbahasa Arab, ceritanya tentang Ibnu Sina. Lalu kemudian Ibnu Sina pernah didatangi, bagaimana caranya Ibnu Sina supaya penyakit ini tidak menular. Kata Ibnu Sina, orang yang berada di suatu tempat jangan pindah ke tempat lain. Orang yang berada di suatu tempat yang sudah kena tidak boleh keluar. Itulah yang dikenal sekarang dengan istilah lockdown. Tapi lockdown ini terlalu besar resikonya, karena kalau kita berani membuat lockdown, orang itu mesti dikasih makan, orang itu mesti dikasih gaji, orang itu mesti dikasih tempat tinggal. Lockdown biaya yang terlalu besar. Maka ada di bawah lockdown, itulah dia PSBB. Orang tetap dikurung, tidak boleh keluar, tapi dia tetap bisa cari makan. Ini sudah dilakukan oleh Ibnu Sina. Ibnu Sina berabad-abad yang silam, sampai filmnya pun diambil oleh orang Barat, orang Rusia. Supaya apa? Supaya bisa mereka menekan agar tidak tersebarnya wabah ini. Oleh sebab itu, betul kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, udkhulu fis silmi, masuklah kamu ke dalam ajaran Islam ini kafah, secara keseluruhan. Jangan ambil masalah tauhidnya saja, jangan ambil masalah hukum halal haramnya saja, jangan ambil masalah akhlaknya saja, tapi masalah penanganan wabah pun ambil juga dari Islam. Walaupun tidak Islam, jangan malu untuk mengambil ajaran Islam. Walaupun tidak percaya kepada Allah, jangan malu untuk mengambil kebaikan-kebaikan dari Al-Quran. Apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Lau dha'a minni iqalu ba'iri lawajadtuhu fil Qur'an." Seandainya hilang tali ontaku, iqalu ba'iri, naik onta itu mesti diikat, mesti dipakai tali. Untuk belok kiri, belok kanan, berhenti atau maju, talinya yang dipegang, tali kekangnya. Lau dha'a minni iqalu ba'iri, seandainya hilang tali kekang ontaku, lawajadtuhu fil Qur'an, aku pasti menemukannya dalam Al-Quran. Itu adalah bentuk kiasan. Apapun yang terjadi, Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tapi kemampuan manusia ini tak sama. Sama seperti jari-jari kita. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang pendek, ada yang panjang. Akal kita juga begitu. Ada akalnya yang sanggup membaca Al-Quran hanya sebatas membaca tajwid, idgham, ikhfa, qalqalah, gunnah, bila gunnah. Ada yang sanggup akalnya membaca Al-Quran hanya sebatas pada terjemahnya saja. Tapi ada yang sanggup akalnya membaca Al-Quran, menemukan solusi-solusinya. Oleh sebab itu orang baca Quran itu, kata Nabi, Allahumma faqihhu fiddin, dalamkan ilmu agamanya. Orang tidak hanya sekedar membaca Iqra, tapi juga memahaminya secara mendalam. Makanya jangan semuanya pergi berperang, kata Nabi. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun, jangan semuanya pergi berperang, karena mesti ada 1-2 orang duduk bersama Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tujuannya untuk apa? Liyatafaqahu fiddin, supaya mereka belajar agama. Tujuannya untuk apa? Liyunziru qaumahum, supaya nanti mereka bisa pulang ke kampungnya. Liyunziru qaumahum, memberikan peringatan kepada umat supaya takut kepada Allah.
la'allahum yahdharun, supaya mereka mengambil pelajaran. Ini poin pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa sikap kita terhadap Covid ini jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu ketakutan, jangan terlalu sembrono berani, jangan terlalu melanggar, tetap ikut protokol kesehatan, jangan terlalu tidak keluar rumah. Justru dengan keluar rumah, dengan ikut sholat berjamaah ke masjid, tetap menjaga shaf seperti yang ditulis di lantai Masjid Agung Sidrap. Ada lantai yang boleh dipakai untuk sholat, ada yang tidak. Maka insya Allah kalau kita ikuti ini ikhtiar kita. Ikhtiar ada dalam kelompok ahlus sunnah wal jamaah. Sedangkan kelompok yang tidak mau berikhtiar namanya kelompok ahlul bid'ah, yang disebut dengan kelompok Jabariyah. Jabariyah tak mau berusaha, berserah saja kepada takdir. Mau mati matilah, mau sakit sakitlah, tak mau berusaha, tak mau berobat, tidak mau berikhtiar. Ini kelompok yang sudah keluar dari golongan ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua, bahwa dengan adanya COVID-19 ini kita disadarkan manusia tak berdaya. Negara yang katanya Amerika adidaya, tak berdaya, tumbang juga. Negara Asia yang katanya hebat, Jepang dan Korea, hancur lebur juga. Negara yang Eropa tidak ada yang selamat. Sampai hari ini Singapura, kita tidak bisa masuk Singapura. Beberapa pekan yang lalu saya di Batam. Selama ini masyarakat Batam menerima turis dari Singapura, dan orang Batam pula bekerja sebagiannya di Singapura. Padahal jaraknya dekat saja. Tegak kita di Pulau Batam, nampak bangunan-bangunan di Singapura. Hari ini jarak menjadi jauh karena mereka menutup pintu. Tertutup pintu, orang Singapura mau datang ke Batam, orang Batam pun tidak bisa masuk ke Singapura. Lockdown total. Betapa yang katanya hebat, yang katanya gagah, yang katanya perkasa, tidak ada apa-apanya dengan makhluk yang tidak kelihatan. Kalau ada orang takut kepada harimau, kelihatan. Kalau ada orang yang takut kepada buaya, kelihatan. Tapi ini makhluknya tidak kelihatan. Persis yang dikatakan Allah dalam Al-Quran. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan makhluk sebesar nyamuk. Wa ma fawqaha, fama fawqaha, lebih kecil lagi daripada nyamuk. Dulu orang Arab jahiliyah mengatakan, untuk apa Allah ciptakan nyamuk? Apalah gunanya Allah menciptakan nyamuk? Tak ada gunanya menciptakan nyamuk. Allah katakan ada. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu menciptakan makhluk walaupun sebesar nyamuk, fama fawqaha, atau lebih kecil lagi dari nyamuk. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Orang yang beriman akan berkata, inilah kebenaran yang datang dari Allah. Wa ammal ladzina fasaqu wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna ma hadza arada Allah bi hadza mathala. Adapun orang yang ingkar, orang yang kafir, dia akan berkata, untuk apa Allah ciptakan ini? Hari ini kita disadarkan betapa kita yang hebat, yang gagah perkasa, yang bisa katanya sampai ke bulan. Untuk menghadapi makhluk sekecil ini pun tak ada daya, tak ada apa-apanya. Oleh sebab itu maka kita, orang yang sombong, orang yang angkuh, memang biasanya disadarkan dengan makhluk-makhluk yang kecil. Kalau kita baca sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, ada seorang raja yang perkasa namanya Namrus. Kata Namrus, kumpulkan semua kayu-kayu di negeri ini, bakar api unggun yang menyala, masukkan Ibrahim ke dalamnya. Mereka bakar Nabi Ibrahim. Di situ mukjizat Allah datang. Apa kata Allah? Ya nar, wahai api, kuni, jadilah engkau bardan, sejuk, wasalaman, selamat ala Ibrahim. Api yang hakikatnya panas menjadi sejuk, api yang hakikatnya membakar justru memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi dia bakar. Apa balasan Allah kepada Namrus? Namrus mati dengan masuknya seekor nyamuk ke dalam hidungnya. Datang seekor nyamuk terbang, masuk ke dalam hidung Namrus. Ada menyebut ke dalam telinganya, yang jelas masuk ke dalam otaknya, menggigit otaknya. Dia pukul-pukulkan kepalanya ke dinding, dia pukulkan kepalanya ke tiang, tidak juga hilang sakitnya. Akhirnya dia ambil palu besar, dia pukul kepalanya, mati. Seandainya ada orang raja, penguasa, gagah perkasa mati karena disambar petir, beritanya masih hebat. Raja Namrus mati disambar petir, gagah, tapi mati hanya digigit oleh seekor nyamuk.
yang gagah perkasa itu mati dalam keadaan memalukan. Begitu juga yang terjadi pada masa Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa kurang hebat apalagi kezaliman Fir'aun. Yudzabihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Anak laki-laki sembelih, semua anak laki-laki yang lahir tahun itu sembelih. Anak yang perempuan dianggap tidak mengganggu, biarkan hidup. Apa balasan Allah kepada Nabi yang menganiaya Nabi Musa alaihi salam? Maka dia pun mati. Falamma adzrakahul gharaku, ketika dia tenggelam di Laut Merah, akhirnya mati juga itu Fir'aun, dan matinya di air. Mengapa matinya di air? Mengapa tidak mati di batu? Mengapa tidak mati di gurun pasir? Mengapa matinya di air? Karena dulu anak ini ditenggelamkan di dalam air. Musa namanya. Musa artinya anak yang ditenggelamkan ke dalam air. Kalau menyelamatkan anak yang tidak pandai berenang, yang bisa ditelan oleh kuda Nil, yang bisa dimakan oleh ganasnya buaya sungai Nil, anak kecil dimasukkan ke dalam air bisa selamat. Tapi raja yang perkasa di dunia masuk ke dalam air justru mati. Air yang sama. La haula wala quwata illa billah. Allah mau menunjukkan air yang sama yang dulu dikhawatirkan menenggelamkan anak kecil, tapi justru bisa menyelamatkan anak kecil. Musa selamat karena air. Fir'aun yang gagah perkasa, Fir'aun tenggelam karena air. Allah mau menunjukkan yang kau katakan berbahaya tidak berbahaya, yang kau katakan membakar tidak membakar, yang kau katakan bisa menenggelamkan menghanyutkan tidak. Kalau Allah yang berkata, la ini jitama'atil ummah, berkumpul semua orang di dunia ini, ala ayyadurruka bisyai'in, ingin memudaratkanmu, la yadurruka, mereka tidak akan bisa memudaratkanmu, illa katawallahu alaik, kecuali sudah ditetapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah iman, itulah keyakinan, itulah akidah. Kalau percaya kepada yang nampak, saya percaya kepada Bapak Wakil Bupati, saya percaya kepada Bapak Sekda, karena dia nampak, itu bukan iman. Iman kepada yang tidak nampak. Malaikat yang mencatat amal tidak nampak, buku catatan amal tidak nampak, kiraman katibin tidak kelihatan, mungkar nakir tidak kelihatan. Allah ghaibul ghuyub, yang paling ghaib di antara yang ghaib. Oleh sebab itu, apa yang kita alami hari ini adalah untuk membangkitkan keimanan, keyakinan kita. Buktinya Masjid Agung Sidrap tetap ramai, tetap ikut protokol kesehatan. Ada kekhawatiran. Yang pertama, khawatir orang ramai berdesak-desakan. Yang kedua, khawatir orang tidak datang sama sekali. Andai tidak datang sama sekali, kita bisa buat online, kajian online. Karena saya biasa beberapa bulan ini memang kita buat kajian online, webinar. Tapi yang dikhawatirkan kalau orang ramai, terlalu ramai berdesakan, melanggar protokol kesehatan, kacau balau. Dua-duanya tidak terjadi. Orang tetap ramai, tapi tetap berjarak. Maka ini nikmat yang besar, bahkan bisa menjadi contoh untuk kabupaten kota yang lain. Apa maknanya? Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan hati kita. Niat panitia sampai, niat baik disampaikan Allah kepada yang baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Orang akan dinilai Allah Ta'ala sesuai dengan niatnya. Lagi-lagi Covid menyadarkan kita bahwa kita tak punya daya, tak punya upaya. Kita hanya mampu berkata la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang ketiga, apa yang membuat hati manusia menjadi tenang? Ada orang berkata yang membuat tenang ini adalah makanan. Ternyata setelah kenyang, tenangnya belum tentu hilang. Datang risau yang lain. Apa yang membuat hati manusia ini tenang? Ada yang mengatakan harta benda. Kalaulah harta benda membuat tenang, maka tidak mungkin angka bunuh diri tertinggi di dunia itu bukan di Afrika, bukan di Asia, negara yang miskin, tapi justru terjadi di Eropa, Amerika dan Jepang. Angka tertinggi bunuh diri di dunia di Asia, negara yang paling maju, Jepang. Angka tertinggi bunuh diri di dunia yang paling tinggi, negara paling kaya, paling hebat, adikuasa, Amerika. Kemana mereka mencari ketenangan? Diskotik, maaf, zina, LGBT, minum khamar, pakai narkoba, berakhir dengan kematian. Kalau begitu ketenangan bukan punya kita, dia datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, apa syarat hati menjadi tenang? Karena ini Covid terkait dengan ketenangan.
Banyak orang yang risau, banyak orang yang galau, banyak orang yang susah hati karena COVID ini sudah merembet kemana-mana, sistemik, masuk ke pemerintahan, masuk ke keamanan, masuk ke kepolisian, masuk kepada ustadz, masuk kepada ulama. Dia tidak bisa dihadang dengan apapun. Maka poin yang ketiga terkait dengan pemikiran dan hati kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan itu ke dalam hati orang yang beriman. Hati kita seperti cawan, seperti gelas. Ketenangan itu seperti air. Yang menurunkan ketenangan itu bukan kita, Allah. Memang hati itu ada dalam diri kita, tapi yang punya bukan kita. Makanya kata Allah Ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, milik Allah, punya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketenangan dalam jiwa ini bukan punya kita. Kita hanya berusaha, kita hanya berdoa meminta. Allah tegaskan sekali lagi, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Di mana letaknya? Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati akan menjadi tenang. Tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Kata Nabi, dalam diri itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu tenang, maka yang lain ikut menjadi tenang. Mata menjadi tenang, telinga menjadi tenang, mata menjadi tenang. Oleh sebab itu kalau ada di antara jamaah ini tertidur, jangan bangunkan, jangan marah, berarti dia sudah sampai kepada ketenangan yang sempurna. Tenang. Oleh sebab itu di mana letak tenang itu? Letak tenang itu di dalam hati, kata Nabi. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau hatinya tenang, maka yang lain ikut menjadi tenang. Wa idza fasadat. Tapi kalau hatinya galau, hatinya susah, hatinya risau, hatinya sempit, yang lain ikut menjadi sempit. Dunia ini tidak pernah lapang, tidak pernah sempit. Dunia ini tidak pernah membesar, tidak pernah mengecil. Cara pandang kita lah yang berubah melihat dunia. Oleh sebab itu maka kita minta kepada Allah supaya dia tenangkan hati kita, dia lapangkan dada kita. Karena orang selevel Nabi Musa pun ketika dia akan beraktivitas, dia minta lapangkan dada dulu. Rabbis shrahli sadri, lapangkan dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan sesuatu yang mengganggu, menghalangi lidahku. Yafqahu qawli, sehingga kalau aku bicara orang faham apa yang aku bicarakan. Itu juga doa Abdul Somad sampai ke Makassar, sampai ke Sidrap. Rabbis shrahli sadri, lapangkan dadaku karena aku akan berhadapan dengan orang Sidrap ya Allah. Wa yassirli amri, mudahkan urusan perjalananku ke Sidrap ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani, hilangkan sesuatu yang mengganggu di lidahku, yang menghalangi bicaraku. Yafqahu qawli, sehingga orang Sidrap paham yang aku bicarakan ya Allah. Saya mulai tadi jam 8:30, sekarang sudah hampir jam 9, hampir 30 menit saya bicara. Saya tidak tahu masyarakat Sidrap paham atau tidak paham, karena tidak nampak raut wajahnya. Ini bedanya ceramah di musim corona dengan tidak. Kalau ceramah tidak musim corona, jamaah itu rapat, dekat, bisa saya lihat, nampak saya responnya, tahu saya dia entah senyum entah marah. Di musim corona ini kita tidak tahu, karena mulutnya tertutup, hanya matanya saja yang kelihatan. Tapi saya yakin dan percaya, tidak bisa dipahami sekali, dipahami dua kali. Tidak bisa dipahami dua kali, diulang berkali-kali. Karena tausiah ini direkam, begitu banyak kamera yang merekamnya. Mudah-mudahan kamera ini hidup semua.